harus agentnya ya yang gandeng duit di situ kan. Berarti yang udah masuk uangnya itu uang majikan maksudnya gitu. Iya. Oh, uang majikan sudah masuk berhubung temennya sampean karena datane meslek. Gitu. Jadi kan nggak bisa diproses gitu kan? Iya, di PT-nya sana. Walah, lek kenapa sampean nggak ngomong karo aku, Mbak? Mbok yo ngomong karo aku toh, ngekei rezeki aku. Habis gitu kan temennya bisa terbang, majikannya juga nggak kehilangan uang. Kayak gitu toh? Sampean nggak gelem kabar-kabar. Itu sebenarnya mau ngabari, cuma datanya itu lu nggak boleh diambil sama PT-nya. Sebenarnya dulu kan waktu dapat majikan itu aku mau cari Mbak Yuli, sebenarnya mau ya proses lewat Mbak Yuli gitu, tapi sama PT-nya itu katanya bisa gitu, nggak boleh diambil datanya, makanya dia yang ngurusi. Terus ternyata sekarang seperti ini. Nah terus pertanggungjawabannya si PT bagaimana? Yang awalnya bilang bisa, bahasan sekarang majikannya udah bayar, habis itu nggak bisa diproses. Masa nggak mau tanggung jawab PT-nya? Enggak ya, cuma nunggu gitu loh, sedangkan majikannya minta bulan 7 harus nyampe di sini ya. Terus sekarang itu belum diproses apapun ya, belum disuruh apapun. Kalau temanku datang ke PT gitu, ya sabar ya, tunggu dulu gitu. Loh. Tapi bilang ke agent katanya kayak ini kayak kayak nggak jelas gitu loh Mbak Yuli. Laduh lah kok malah ngesakne ngono. Iya, terus kasihan juga majikannya kan yang juga lewat aku juga. Wah, piye to ki sampean cari kok yang nggak amanah iki, merugikan kedua belah pihak. Mbok yo to kabar-kabar karo aku, mana tahu aku bisa bantu. Lah aku kan iso ngomong iso, lek enggak ngomong enggak kayak gitu. Kalau udah kayak gini, repot. Temennya sampean yang di Indonesia kalaupun mau ngambil dokumen kan otomatis harus ini bayar. Iya. Majikan juga nggak mungkin ngelepas uang kayak gitu kan? Apa agentnya ya itu? Lah majikannya njogo apa njaluke iki? Pengennya njogo apa? Baby. Oh, jaga baby. Kebetulan temennya sampean ada pengalaman jaga baby gitu ta? Iya, dia pun udah umur 53, cuma majikannya iya aku mau gitu. Oh, si bunda ta? Bunda itu ta? Iya, dia sudah bunda, udah. Iya, yang dulu itu loh, dulu aku bilang ke Mbak, dia itu nggak sabar. Aku bilang, kamu diem mau dulu, nanti kalau ada majikan baru aku tak bilang gitu. Aku rencananya kan mau bilang ke Mbak Yuli kalau sudah ada majikan gitu loh. Dia itu inginnya keburu-buru, buru cari uang, makanya cepet-cepet masuk PT ternyata. Walah, ya begitulah kalau nggak bisa menahan kesabaran. Iya. Malah repot kayak gini toh. Kalau udah kayak gini ya aku nggak bisa berbuat apa-apa. Terkecuali kalau sebelumnya ngomong sama saya sudah ada majikan, walaupun usianya udah 52 tapi majikannya tetap mau kayak gitu kan, insya Allah saya tetap bisa bantu nyampe Hongkong gitu. Tapi jadi kalau uang sudah masuk di agent gitu sulit ya gitu, biarpun kesalahan ini di PT-nya gitu nggak bisa di biasanya dipotong berapa persen lah kalaupun ada agent yang mau. Biaya potong ini loh, kecewa kayak gitu loh, proses kecewa kayak gitu. Jadi kan biaya proses kecewa gitu. Paling biasanya kan kalau majikan udah bayar total contoh ya 12.000 kayak gitu ya, paling kembalinya separuh gitu atau 6.000 gitu. Gitu. Gitu ya kalau uang sudah masuk ya. Susah Mbak, kalau uang udah masuk agent itu kalau bener-bener ini repot kayak gitu loh. Jadi kalau uang agent itu kadang ya ngembaliin uang itu nggak mau. Dia maunya ganti anak gitu loh. Ya wes loh, kalau ini nggak bisa tak kasih babu lain loh gitu biasanya. Jadi kan nggak mau ngelepas namanya uang itu, nggak mau. Maunya ya tak ganti arek. Kayak gitu kan, kalau emang ini nggak bisa proses, ini kan pilihanmu dewe kayak gitu. Tapi kan sakno sampean itu disalah-salah noro-noro ini. Iya.
dua-duanya gitu. Iya, karena kan perantaranya kan lantaran semua dari sampean niate nulung malah sampean Iya. kepentung. Iya. Gitu. Tapi apa boleh baut terus piye? Iya. Tapi terkecuali loh ya, Terjadi. terkecuali Iya, iya. kalau majikannya ini masih mau ngeluarin, cobalah negosiasi sama izin sono kayak gitu kan. Ini nggak bisa proses, oke lah, aku mau batal nggak jadi ambil pembantu, tolong kembalikan uangku. Oke lah, kalau memang ada biaya untuk batal proses, potong berapa nggak apa-apa, yang penting aku ingin kembali kayak gitu kan. Nah, kalau seandainya mau proses ulang, aku harus tanya sama si bunda yang di Indo ini, dia sudah ID online apa belum, kayak gitu kan. Kalau belum ID online, aku sangat mudah untuk bisa bantunya, kayak gitu kan. Soalnya kan belum apa Mbak? Belum apa-apa, oke. Kalau belum apa-apa, kalau yang penting intinya belum ID online, aku bisa bantu Mbak. Belum ID online itu ya, intinya itu ya. Iya. Iya. Nah, itu aku bisa bantu Mbak, kayak gitu. Nanti biar dibantu sama pihak PT ku, mana yang meslek nanti biar dibetulkan. Intinya dia ngikut aja proses di awal. Soro sidik gak popo, karena kan memang dia agak meslek datanya toh, kayak gitu. Yang penting paspor udah jadi, udah UJK, udah medikal, boleh nunggu visa di rumah, kayak gitu. Nanti kalau visanya sudah turun, baru diundang lagi untuk datang ke PT untuk proses PAP dan medikal akhir, terus terbang. Masalah potongan, itu nanti tinggal negosiasi sama si PT yang akan ngasih tahu. Karena kalau di Hong Kong itu kan nggak ikut campur tentang potongan yang di Indonesia, kayak gitu kan. Yang di Hong Kong itu kan kerjasamanya sama majikan aja, butuh biayanya berapa, bayarnya berapa, kayak gitu Mbak E. Coba deh sampean kasih tahu ke majikan, mana tahu bisa diambil uangnya, entah itu potong separuh atau berapa, kayak gitu ya. Kalau memang bantu, insya Allah saya bisa lah. Yang penting ada majikan yang mau, saya bisa, kayak gitu. Iya, makasih banyak sebelumnya Mbak Yuli ya. Siap, oke, matur suwun sangat Mbak. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, ini ketemu konco lawas sebenarnya ya, teman lama tapi agak sedikit malu-malu cara nelfon saya, katanya sih seperti itu. Sebenarnya saya nggak ada masalah ya kalau dia punya unek-unek apapun itu, sebenarnya nggak proses sama saya pun insya Allah saya nggak ada masalah kayak gitu loh. Jadi kalau udah kayak gini, dia ada teman plaketek yang di Indonesia umurnya 52, terus kepengen balik ke Hong Kong. Nah ini temannya niatnya bantu, karena kebetulan kerja sama majikan yang sekarang ini udah lama ya, puluhan tahun kayak gitu ya. Akhirnya ada temennya majikane yang mau ambil CC untuk jaga bayi. Nah dikenalkannya lah sama pleketeknya yang di Indonesia itu. Karena beda tahun ya, otomatis agak meslek sedikit prosesnya dan masuk ke PT. Terus sama PT direkomendasikan untuk menghubungi agent ini, agent A, kayak gitu ya. Nah akhirnya majikannya datang ke agent A. Alhasil selepas sekian lama menunggu, katanya nggak bisa diproses karena beda data. Lah yo kasihan toh, sedangkan si bayi ini udah mau jebrot bulan 7, sekarang udah mau bulan 6, otomatis terus piye? Seakan majikane, ya kan? Kasihan sama majikannya yang di PHP, katanya bisa, ternyata pada kenyataannya nggak bisa. Yang di Indonesia katanya bisa bantu dengan status dokumen yang seperti ini, terus suruh nunggu dan nunggu yang nggak jelas, tapi tetap aja nggak diproses-proses. Lah ya seakan toh, kayak gitu loh. Jadi untuk teman-teman siapapun itu, mudah-mudahan ya yang punya proses-proses beda tahun atau meslek namanya kayak gitu, mudah-mudahan lah dapat PT yang tepat bisa membantu. Larang sidik nggak apa-apa, yang penting bisa nyampe Hong Kong. Dan kalau bisa jangan salah milih agent kayak gitu loh. Karena apa? Kalau kita sudah datang dari Indonesia masuk ke PT, terus habis itu ke Hong Kong asal dapat majikan, habis itu dapatnya asal-asalan, terus nggak kerasan, sakno, nggak betah lagi, terus potong gaji, terus resign, ganti majikan lagi, potongan lagi, kayak gitu, ya kan? Karena ya mungkin ini karena kesusu-susu atau terburu-buru, jadi nggak ditimbang-timbang dulu masuk PT mana dengan data-data yang
punya yang nggak jelas kayak gitu kan, kira-kira masalah apa enggak, bisa apa enggak. Karena apa, kalau kita mau cabut berkas itu pasti bayar, nggak mungkin ada yang gratis. Minimal paling murah itu biasanya ya 1 juta, itu paling murah kalau kita udah naruh paspor di situ, apalagi berbulan-bulan itu biasanya minimal 1 juta. Kalaupun ada yang baik hati dan tidak sombong gitu ya, biasanya 500 tuh kayak gitu. Tapi rata-rata kebanyakan teman-teman itu yang cerita sama saya tuh cabut berkas itu sekitar 2 juta. Uang segitu tuh banyak sekali ya. UMR di Indonesia aja sekitar 2.300.000. Sedangkan kita harus cuma naruh paspor aja, ngambil lagi belum sempat proses harus nebus segitu banyaknya kayak gitu. Makanya untuk teman-teman yang punya beda-beda data tahunnya harus hati-hati kayak gitu ya. Mana tahu bisalah tanya-tanya kayak gitu. Untuk teman-teman yang pengen proses ke Hong Kong lagi, baik itu ex Hong Kong, ex Macau, ex Taiwan atau ex Singapura, bisalah kayak gitu tanya-tanya bisa bantu apa enggak kayak gitu kan. Enggak, intinya gini loh teman-teman, kalau kepengen kerja ke Hong Kong itu kita nggak usah pilih-pilih PT yang deket. Biasanya kebanyakan masalahnya arek-arek itu aku cari PT yang deket. Lah, deket pun kalau pada kenyataannya terus prosesnya blebet kayak gini, nggak bisa, terus piye? Podo ae to, namanya moyong. Nggak ada gunanya walaupun itu PT yang deket dengan rumah kayak gitu loh. Jauh dikit nggak apa-apa, soro sidik nggak apa-apa. Yang penting apa? Proses kita itu deal, bisa lancar kayak gitu loh. Sampai kita bisa pasporan itu berarti udah deal kayak gitu loh ya. Karena proses di awal itu harus ID dulu, ID ke Disnaker kayak gitu ya. Nah selepas ID otomatis harus melakukan untuk UJK medical dan PAP. Kalau sudah PAP, bagi teman-teman yang sudah X ya, yang udah merasa profesional, menguasai bahasa, bisa masak-masakan Cina, bisa job jaga bayi atau job jaga anak atau job jaga loyanka, ya sudah boleh nunggu di rumah. Bagi teman-teman yang belum menguasai untuk jobnya, ya silahkan untuk mengikuti training di PT kayak gitu ya. Trainingnya gitu-gitu aja nggak berfungsi, ya nggak apa-apa kayak gitu loh. Nggak ada salahnya untuk melatih diri kita untuk bisa fokus lagi kembali kerja. Karena apa? Di PT itu kan terkenal katanya mangane kurang, makanya ala kadarnya kayak gitu kan. Ya udah kita ngempet rasa, menahan rasa nafsu makan, nafsu pengen mangan enak, harus bisa menikmati itu, harus seminggu sekali, setiap hari Minggu. Ya sudah, di Hongkong juga sama seperti itu kayak gitu ya teman-teman. Nggak usah galau, setiap ada masalah itu pasti ada solusi selama teman-teman itu tidak pernah putus asa kayak gitu ya. Suwun sangat sudah mendengarkan, sehat selalu untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya, dan see you the next video. Bye bye.